Selamat datang teman-teman di video ini. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang sejarah Bani Israel. Di video tentang Bani Israel sebelumnya kita telah membahas tentang kemunculan Bani Israel, dari mana asal-usul mereka dan bagaimana mereka diusir dari Yerusalem karena semakin menguatnya pengaruh Kristen di dalam Kekaisaran Romawi. Hingga kemudian sebagian dari mereka hijrah dari Palestina dan menetap di Madinah. Dan di dalam video ini kita akan membahas bagaimana nasib orang-orang Bani Israel sejak masa Nabi hingga masa para khalifah Muslim. Maka siapkan diri Anda dan fokuskan pikiran Anda, dan mari kita mulai. Sebagaimana telah kita bahas sebelumnya, setelah orang-orang Kristen semakin dominan dan kuat di Palestina, orang-orang Israel pun keluar dari Palestina karena di sana mereka ditindas oleh orang-orang Romawi dan orang-orang Kristen. Sebagian dari mereka kemudian hijrah ke Jazirah Arab dan menetap di Madinah. Orang-orang Yahudi telah berada di Madinah sejak lebih dari 200 tahun sebelum kemunculan Nabi Muhammad SAW. Pemilihan Madinah sebagai tempat tinggal orang-orang Yahudi ternyata bukan pilihan sembarangan. Mereka dengan sengaja memilih Madinah karena di dalam Habakuk, salah satu bagian dari kitab suci mereka, Perjanjian Lama, disebutkan bahwa Allah datang dari Timan dan manusia suci dari Gunung Faran. Manusia suci di sini dapat dipahami sebagai nabi selanjutnya atau nabi terakhir yang akan muncul di akhir zaman dari daerah Faran, atau dalam bahasa Arab Faron. Karena itulah orang-orang Bani Israel hijrah ke Gunung Faron yang berada di ujung Hijaz. Itu bukanlah pilihan yang asal-asalan, namun itu merupakan pilihan yang mereka tentukan berdasarkan kitab suci mereka. Itulah yang memotivasi mereka untuk hijrah ke Madinah yang merupakan bagian dari wilayah Hijaz. Karena itulah kita mendapati bahwa beberapa kabilah Yahudi hidup di Madinah, seperti Bani Nadir, Bani Qainuqa, dan Bani Quraizah. Bahkan salah satu istri Nabi yaitu Sofia merupakan keturunan Bani Israel dari kabilah Bani Nadir. Dan dalam hadis disebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, "Sesungguhnya engkau wahai Sofia, ayahmu adalah Nabi, pamanmu adalah Nabi, dan engkau pun menjadi istri Nabi." Yang dimaksud oleh Nabi Muhammad ialah bahwa Sofia merupakan keturunan Nabi Musa yang merupakan saudara Nabi Harun, dan di masa Nabi Muhammad, Sayyidah Sofia pun menjadi istri Nabi Muhammad SAW. Namun perlu kita ketahui bahwa tidak semua orang Yahudi yang tinggal di Madinah merupakan keturunan Bani Israel. Karena ternyata sebagian orang Yahudi yang tinggal di Madinah adalah orang-orang Arab seperti Bani Auf yang juga menganut keyakinan Yahudi. Sebagian juga berpendapat bahwa Bani Qainuqa adalah orang-orang Yahudi dari kalangan Arab, sedangkan Bani Nadir merupakan campuran dari Bani Israel dan orang-orang Arab. Karena itu jika kita mendapati sebagian orang Arab mendukung orang-orang Yahudi, maka itu bukan hal baru. Yang lebih menarik lagi, website berita berbahasa Arab Qonatul Alam bahkan menyebutkan bahwa keluarga Saud yang sekarang berkuasa di Saudi Arabia juga berasal dari keturunan Yahudi bernama Morkhan atau Mordekhai. Ada beberapa pendapat tentang asal-usul orang Yahudi yang merupakan leluhur keluarga Saud. Ada yang menganggap bahwa asal-usulnya ialah dari kalangan Bani Quraidah yang merupakan orang-orang Yahudi yang diusir oleh Nabi Muhammad dari Madinah. Ada pula yang berpendapat bahwa Mordekhai asalnya merupakan orang Yahudi Yaman, dan ada pula yang berpendapat bahwa Mordekhai merupakan orang Yahudi yang berasal dari Basrah. Selain itu ada pula seorang penyair Arab terkenal bernama Ka'ab al-Ashraf yang ternyata merupakan seorang Yahudi dari kalangan Bani Nadir di Madinah. Orang-orang Yahudi memang telah lama tinggal di wilayah Yasrib, Khaybar, Wadi Qura, dan Taima. Saat Nabi Muhammad SAW masih di masa-masa awal kenabiannya, sekitar 3-4 tahun setelah turun wahyu pertama, Kaisar Khosrow II, penguasa Kekaisaran Persia, berhasil mengalahkan pasukan Romawi dan merebut wilayah Syam, termasuk wilayah Palestina. Kejadian ini terjadi di tahun 614 Masehi. Khosrow berhasil mengalahkan Kekaisaran Romawi, sebagaimana yang telah disebutkan dalam Al-Quran.
Alif Lam Mim, Ghulibatir Rum. Pasukan Romawi telah dikalahkan. Saat itu orang-orang Quraisy senang mendengar berita kemenangan pasukan Persia. Hal ini menandakan bahwa para penyembah berhala telah berhasil mengalahkan para ahli kitab dari kalangan Romawi. Karena orang-orang Quraisy juga merupakan penyembah berhala, maka orang-orang Quraisy pun merasa bahwa kawan mereka sesama penyembah berhala berhasil mengalahkan orang-orang ahli kitab dari kalangan Kristen Romawi. Meskipun saat itu perlu kita ketahui bahwa Bani Israel mendukung Persia dan Bani Israel pun membantu pasukan Persia saat orang-orang Persia memasuki Baitul Maqdis. Karena orang-orang Yahudi dari Bani Israel juga membenci orang-orang Romawi yang dahulu menindas mereka. Namun sesuai nubuat Al-Quran, Romawi selanjutnya kembali menang melawan orang-orang Persia. Saat Heraklius mengalahkan Khosru sesuai dengan firman Allah, "Wahum mim ba'di ghalabihim sayaghlibun fi bid'i sinin." Dan mereka, orang-orang Romawi, setelah itu akan menang dalam beberapa tahun selanjutnya. Ketika mendengar kabar kemenangan orang Romawi pun, orang-orang Muslim menjadi senang, karena firman Allah menjadi kenyataan dan ahli kitab dari kalangan Nasrani menang. Dan di waktu yang berdekatan, Allah pun memberikan kemenangan pertama bagi umat Islam dalam perang Badar Kubro. Sementara itu hubungan antara umat Islam dan Baitul Maqdis di Palestina mulai terjalin kuat sebelum hijrah Nabi Muhammad SAW saat beliau masih tinggal di Mekah. Tepatnya di tahun 621 Masehi yang bertepatan antara tahun 11 dan 12 kenabian. Saat itu Nabi Muhammad SAW dibawa oleh Jibril menaiki buraq. Beliau terbang dalam satu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Di Masjidil Aqsa, beliau kemudian bertemu dengan seluruh nabi yang pernah diutus oleh Allah, dan semua nabi pun sholat dipimpin oleh Nabi Muhammad SAW. Setelah itu Nabi Muhammad dibawa oleh Jibril menuju Sidratul Muntaha, dan setelah itu beliau menerima perintah sholat wajib 5 kali sehari. Sejak saat itu umat Islam di Mekah pun rutin melaksanakan sholat wajib 5 waktu dalam sehari, dan kiblat yang menjadi arah sholat umat Islam saat itu adalah ke Masjidil Aqsa di Palestina. Selama kurang lebih 13 tahun Nabi Muhammad tinggal di Mekah, beliau selalu menghadap Baitul Maqdis saat sholat. Dan barulah di tahun kedua setelah hijrah ke Madinah, datang perintah dari Allah untuk memindahkan kiblat sholat ke Masjidil Haram. Saat Nabi Muhammad hijrah ke Madinah, beliau mendapati Bani Israel dari kalangan Yahudi di Madinah menguasai perekonomian masyarakat Madinah. Bani Qainuqa saat itu memonopoli perniagaan emas. Bani Nadir menguasai perniagaan hasil pertanian. Dan Bani Quraizoh menguasai pasar senjata dan alat-alat lainnya. Itu artinya, orang-orang Yahudi Bani Israel yang minoritas saat itu menguasai perekonomian Madinah secara umum. Maka keputusan yang diambil oleh Nabi Muhammad setelah hijrah ke Madinah ialah membuat pasar di dekat Masjid Nabawi untuk tempat berdagang umat Islam dan orang-orang Madinah. Maka orang-orang Muslim dari kalangan Muhajirin, Ansor dan yang lainnya yang memiliki kemampuan untuk berdagang dan berbisnis dapat melakukan usaha dan bisnis mereka di pasar tersebut. Orang-orang Bani Israel dari kalangan Yahudi Madinah pun merasa tidak senang dengan kedatangan Nabi Muhammad SAW. Sebagian ulama Yahudi di Madinah ada yang masuk Islam, seperti pendeta Yahudi mereka Abdullah bin Salam yang mengakui tanda-tanda kenabian Nabi Muhammad. Namun sebagian besar orang-orang Yahudi tidak mau mengakui kenabian Rasulullah SAW. Mereka kafir mendustakan kenabian Nabi Muhammad sebagaimana mereka mendustakan kenabian Nabi Isa dan nabi-nabi sebelumnya. Kedatangan Nabi Muhammad bagi orang-orang Yahudi dianggap sebagai ancaman dari segi agama, karena Nabi Muhammad juga mengajarkan ajaran tauhid yang diajarkan pada nabi-nabi sebelumnya, dan juga membawa ancaman ekonomi karena umat Islam membangun pasar baru yang mengancam posisi mereka di bidang ekonomi. Karena saat itu orang-orang Yahudi telah memonopoli perdagangan di Madinah. Selanjutnya terjadi masalah saat salah seorang perempuan muslimah ingin berjualan di pasar Bani Qainuqa. Salah seorang Yahudi mendekati perempuan tersebut, berusaha membuka penutup wajah perempuan tersebut
dan bahkan mengangkat pakaian perempuan tersebut hingga auratnya terlihat. Seorang Muslim yang melihat hal ini pun marah dan membunuh orang Yahudi tersebut. Orang-orang Yahudi yang ada di sekitarnya pun marah dan membunuh orang Muslim tersebut. Hal ini pun menimbulkan masalah antara orang-orang Muslim dan orang-orang Yahudi. Sementara itu, Bani Qainuqa juga membatalkan kesepakatan mereka dalam Piagam Madinah pasca peristiwa Perang Badar. Sehingga pada akhirnya, orang-orang Yahudi dari Bani Qainuqa pun diusir dari Madinah oleh Nabi Muhammad SAW. Hal ini dilanjutkan dengan usaha orang-orang Yahudi dari kalangan Bani Nadir yang berusaha membunuh Nabi Muhammad SAW. Usaha tersebut pun gagal, dan akhirnya Nabi Muhammad SAW pun memutuskan untuk memerintahkan Bani Nadir meninggalkan Madinah Al-Munawwarah. Setelah itu terjadilah Perang Ahzab, di mana Bani Quraizoh membatalkan janji setia mereka kepada Nabi Muhammad dan umat Islam dan bersekutu dengan orang-orang kafir di Mekah. Setelah umat Islam menang dalam Perang Ahzab, saat itu pemimpin Bani Quraizoh diperkenankan oleh Nabi Muhammad untuk memilih hukuman mereka sendiri karena melanggar perjanjian, dan mereka pun memilih untuk dihukum mati. Maka para pria Bani Quraizoh pun dihukum mati, dan para wanita dan anak-anak mereka membaur dan bergabung dengan masyarakat Muslim di Madinah. Setelah itu terjadilah Perang Khaybar. Dalam perang ini akhirnya semua orang-orang Yahudi pun habis dan diusir dari Madinah. Dengan demikian, ketiga kabilah Yahudi di Madinah, yaitu Bani Qainuqa, Bani Nadir, dan Bani Quraizoh pun akhirnya tidak ada lagi di Madinah. Setelah itu Nabi Muhammad pun wafat di tahun 632 Masehi. Posisi beliau sebagai pemimpin umat Islam digantikan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Hingga Abu Bakar wafat di tahun 634 Masehi. Abu Bakar kemudian digantikan oleh Umar bin Khattab. Di masa Umar bin Khattab inilah wilayah kekuasaan umat Islam meluas dalam waktu yang relatif cepat. Umat Islam yang sebelumnya hanya menguasai Madinah, akhirnya menguasai wilayah yang sangat luas yang mencakup seluruh wilayah Kekaisaran Persia dan sebagian besar wilayah Kekaisaran Bizantium. Dan pada masa Umar bin Khattab inilah umat Islam berhasil menguasai seluruh wilayah Syam dan Palestina, termasuk Baitul Maqdis atau Yerusalem, kiblat pertama umat Islam di tahun 636 Masehi. Saya menggunakan urutan tahun Masehi agar kita bisa mengikuti alur sejarahnya dari video pertama kita tentang Bani Israel. Saat Patriark Yerusalem, uskup tertinggi Yerusalem, Sophronius, akan menyerahkan kunci Baitul Maqdis atau Yerusalem, dia bermimpi bahwa dia menyerahkan kunci tersebut kepada seorang laki-laki sederhana yang memiliki tambalan di bajunya. Orang-orang Muslim pun mengatakan itu adalah Umar bin Khattab. Maka Patriark Sophronius pun meminta agar Umar sendiri yang datang ke Baitul Maqdis untuk menerima kunci tersebut. Umar pun datang bersama satu ajudannya dan menerima kunci Baitul Maqdis. Umar dengan bajunya yang sederhana pun mengingatkan umat Islam bahwa kemuliaan seorang Muslim bukan terletak pada benda-benda materi, namun pada keimanan dan keislamannya. Umar mengatakan kata-kata yang diabadikan oleh para sejarawan. Kata-kata ini diucapkan kepada Abu Ubaidah, bukan Abu Ubaidah Brigade Al-Qassam, tapi Abu Ubaidah bin Jarrah, panglima tertinggi umat Islam saat itu. Umar mengatakan, "Nahnu qaumun azzanallahu bil Islam, wa in ibtaghayna 'izzan ghairahu adzallana Allah." Kita adalah kaum yang Allah muliakan dengan Islam. Jika kita mencari kemuliaan selain itu, Allah akan menghinakan kita. Maka setelah itu Baitul Maqdis pun menjadi bagian dari wilayah kekuasaan Islam atau Khilafah Islamiyah. Umar bin Khattab sang khalifah setelah itu membuka Baitul Maqdis untuk semua orang, baik itu Muslim, Nasrani, Yahudi maupun agama lainnya. Bahkan orang-orang Yahudi pun diizinkan untuk tinggal di dalam Baitul Maqdis. Hal ini berbeda dengan penguasa Romawi yang melarang orang-orang Yahudi untuk tinggal di Baitul Maqdis, dan orang-orang Yahudi di masa Romawi hanya boleh mengunjungi Baitul Maqdis. Maka saat umat Islam menguasai Baitul Maqdis, orang-orang Yahudi kembali menikmati kebebasan mereka untuk masuk dan tinggal di wilayah Baitul Maqdis atau Yerusalem. Surat pernyataan Umar bin Khattab ini disebut dengan Muahadah Umariyah atau Surat Kesepakatan Umar, yang menjadi legalitas dan dasar hukum yang memberikan kebebasan bagi orang-orang non-muslim
untuk ikut berkunjung dan menetap di Baitul Maqdis selama mereka mematuhi hukum-hukum yang ditetapkan pemerintahan Islam. Surat kesepakatan Umar tersebut pun berlaku di masa dinasti-dinasti kekhalifahan selanjutnya, seperti Khilafah Umayyah, Khilafah Abbasiyah, hingga Khilafah Utsmaniyah. Yerusalem, Baitul Maqdis, masih menjadi tempat yang damai dan terbuka bagi semua agama Samawi hingga berakhirnya kekuasaan para khalifah. Saat berakhirnya kekuasaan khalifah kuat terakhir umat Islam, Abdul Hamid II, tahun 1909. Hingga akhirnya sang khalifah dilengsarkan dan Khilafah Utsmaniyah berubah menjadi monarki konstitusional dan kemudian dihapus sepenuhnya sistem khilafah tahun 1924. Barulah setelah runtuhnya khilafah, masalah Palestina menjadi masalah paling rumit. Karena kedatangan orang-orang Yahudi dari seluruh penjuru dunia ke Palestina dan mereka didukung oleh negara-negara Eropa untuk mendirikan negara Yahudi di tanah Palestina, yang mayoritas penduduknya ialah orang-orang Arab Muslim. Sebagian orang Muslim pun mengatakan bahwa masalah Palestina bukan masalah agama. Orang-orang sekuler mengatakan bahwa pembukaan kota-kota oleh umat Islam yang dipimpin oleh Khilafah Islamiyah adalah penjajahan atas bangsa lain. Namun faktanya, di bawah perlindungan Khilafah, tanah Palestina justru hidup dalam keamanan dan kedamaian. Barulah penjajahan yang sebenarnya datang membawa kekacauan dan bencana bagi tanah Palestina, setelah hilangnya perlindungan Khilafah atas tanah Palestina. Orang-orang bahkan berusaha menghapus hubungan antara umat Islam dengan Baitul Maqdis, dengan mengatakan bahwa Masjidil Aqsa yang dikunjungi oleh Nabi Muhammad dalam peristiwa Isra Mi'raj yang disebutkan dalam surat Al-Isra bukan yang ada di Palestina, namun itu adalah masjid kecil di pinggir Jazirah Arab yang ada di daerah Taif, untuk memutus hubungan antara umat Islam dengan Masjidil Aqsa yang ada di Palestina, sehingga urusan Palestina dianggap sama sekali bukan urusan umat Islam. Orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang tidak berpikir. Isi kepalanya barangkali sudah dicuci otak oleh para Zionis. Demikianlah teman-teman sekalian, akhirnya orang-orang Yahudi berpencar ke berbagai tempat di bagian utara Jazirah Arab. Di wilayah Irak, terdapat kelompok-kelompok orang Yahudi yang berjumlah sekitar 90.000 orang. Sebagian dari mereka menyebar pula di wilayah Anatolia, juga di wilayah Rusia. Dan di wilayah Rusia ini, populasi orang Yahudi bahkan berkembang cukup pesat, hingga akhirnya orang-orang Yahudi sempat memiliki satu wilayah mandiri yang dianggap sebagai negara modern Yahudi pertama di dunia. Wilayah Yahudi mandiri ini berdiri di tahun 1934 tanggal 7 Mei di bawah kekuasaan Uni Soviet. Berkumpul di wilayah Yahudi tersebut orang-orang Yahudi dari berbagai tempat di dunia. Sementara itu di Baitul Maqdis di masa Islam, orang-orang Bani Israel dari kalangan Yahudi dan Kristen juga menjalankan agama mereka di tanah suci Palestina tersebut. Namun sebelum masuk ke masa modern, kita lanjutkan dulu pembahasan kita tentang Baitul Maqdis dan Yerusalem di masa para khalifah. Di masa dinasti Abbasiyah, tahun 1099 Masehi, orang-orang Kristen Eropa mengirimkan pasukan salib pertama. Dan dalam perang salib pertama tersebut, orang-orang Kristen berhasil merebut Yerusalem dari tangan orang-orang Muslim. Lalu datang lagi pasukan salib kedua tahun 1147 Masehi. Saat itu orang-orang Kristen berhasil dikalahkan di dekat kota Damaskus. Perlu kita ingat bahwa konflik yang terjadi dalam perang salib yang berlangsung sangat lama tersebut terjadi antara orang-orang Muslim dengan orang-orang Kristen. Dan orang-orang Yahudi tidak terlibat dalam konflik tersebut. Dan jumlah orang Yahudi juga sangat sedikit saat itu di Baitul Maqdis. Dan umat Islam telah berkuasa di kota Al-Quds atau Yerusalem dan memimpin populasi di Al-Quds dengan syariat Islam selama lebih dari 1000 tahun. Dari tahun 637 Masehi di masa Umar bin Khattab hingga tahun 1920 saat tanah Palestina jatuh ke tangan orang-orang Inggris. Demikianlah kita melihat bahwa Yerusalem akhirnya menjadi tanah yang dianggap sebagai rumah bagi tiga agama, yaitu Yahudi, Kristen, dan Islam. Dan tiga agama ini pada intinya sebenarnya memiliki akar yang sama, yang dalam Al-Quran disebutkan bahwa Inna dina indallahil Islam, sesungguhnya satu-satunya agama di sisi Allah adalah Islam, atau berserah diri kepada Tuhan yang satu. Seluruh nabi yang disebutkan dalam kitab suci Yahudi, Kristen, dan Islam seluruhnya menjelaskan tentang keesaan Tuhan atau yang dikenal dengan kata tauhid, dan melarang pengikutnya untuk menyembah apapun dan siapapun selain Allah.
Dan Islam sebagai agama terakhir di antara tiga agama samawi tersebut merupakan penguat bagi akidah monoteisme yang dibawa oleh Ibrahim. Setelah terjadi penyelewengan dalam agama-agama para nabi sebelumnya dan ajaran monoteisme dan tauhid mulai ditinggalkan dan dilupakan, Islam datang untuk mengingatkan manusia tentang ajaran tauhid dan pengesaan terhadap Tuhan. Dan pesan-pesan Islam adalah penyempurna dari seluruh risalah kenabian yang pernah turun sebelumnya. Kita kembali kepada Perang Salib. Pasukan salib pertama yang datang untuk menguasai Yerusalem pada tahun 1099 Masehi berhasil menguasai Yerusalem tanpa bantuan dari orang-orang Yahudi. Hingga akhirnya, pada tahun 1187, Sultan Salahuddin Al-Ayyubi berhasil merebut kembali Yerusalem dalam sebuah perang yang menentukan yang dikenal dengan Perang Hittin. Kemenangan umat Islam ini juga terjadi tanpa kontribusi dari orang-orang Yahudi. Salahuddin Al-Ayyubi bahkan membangun kembali kuil Yahudi yang pernah hancur dibakar oleh orang-orang Kristen di Yerusalem. Salahuddin juga mengizinkan komunitas Kristen dan Yahudi untuk datang dan beribadah di Yerusalem selama mereka mematuhi peraturan yang ditetapkan pemerintahan Islam. Perlu kita ketahui bahwa Salahuddin Al-Ayyubi yang membuka kembali Yerusalem bersama pamannya Asaduddin Syirkuh dan atasannya Sultan Nuruddin Zangki penguasa Syam, sebelum mereka membuka Yerusalem dan mengalahkan pasukan salib, mereka terlebih dahulu menguasai wilayah-wilayah yang ada di sekitar Baitul Maqdis seperti Syam dan Mesir. Mengapa demikian? Karena Sultan Salahuddin menyadari bahwa yang membuat pasukan salib menang bukanlah kekuatan mereka, namun yang membuat orang Kristen menang adalah dukungan orang-orang Muslim sendiri terhadap pasukan salib. Orang-orang Muslim yang pro pasukan salib ini memilih menyerah dan mendukung pasukan salib karena mereka takut untuk berjihad. Maka hal ini pun kita rasakan sekarang. Yang sebenarnya membuat orang-orang Zionis berkuasa sebenarnya adalah orang-orang Muslim sendiri yang mereka mendukung musuh-musuh Islam dan membantu orang-orang Zionis, sehingga kemenangan tidak kunjung datang kepada umat Islam. Tantangan dan masalah terbesar sebenarnya justru datang dari dalam tubuh umat Islam sendiri. Kulit mereka sama dengan kita, mereka pun sholat di samping kita, namun hati mereka bersama musuh-musuh Islam. Mereka mendukung Zionis dengan berbagai cara, dan ketika seseorang ingin membantu membebaskan kawannya yang terjajah, mereka ditangkapi dan dicap sebagai teroris. Karena itu Nuruddin Zangki, Asaduddin Syirkuh, dan Salahuddin Al-Ayyubi terlibat dalam perang yang panjang, bukan melawan orang-orang Kristen, tetapi melawan orang-orang Muslim munafik yang lemah dan tidak mau bersatu untuk melawan pasukan salib. Hingga akhirnya penguasa Mesir dari dinasti Fatimiyah wafat, Nuruddin Zangki, penguasa Syria wafat, Asaduddin Syirkuh, atasan Salahuddin Al-Ayyubi wafat, dan seluruh wilayah Mesir dan Syam bersatu di bawah kepemimpinan Sultan Salahuddin Al-Ayyubi, dan Baitul Maqdis atau Yerusalem pun akhirnya dapat dibebaskan dan disucikan dari pasukan salib pada tahun 1187 Masehi. Dan sejak saat itu Yerusalem tetap berada di tangan umat Islam hingga akhirnya jatuh ke tangan pasukan Inggris pasca Perang Dunia I dan kemudian ke tangan orang-orang Israel di tahun 1948. Maka sejak zaman Umar bin Khattab hingga tahun 1920 saat Palestina jatuh ke tangan Inggris, Palestina berada di bawah kekuasaan umat Islam, kecuali sekitar 90 tahun saat Yerusalem dan sekitarnya jatuh ke tangan pasukan salib. Pasukan salib sebenarnya masih berdatangan setelah mereka dikalahkan oleh umat Islam. Datang lagi pasukan salib ketiga di tahun 1191, kemudian yang keempat di tahun 1202, kelima, keenam, dan seterusnya. Bahkan ada pula pasukan anak-anak yang pernah datang dikirim dari Eropa menuju Palestina. Pasukan ini dikirim dari wilayah Jerman, Prancis, dan berbagai wilayah lain di Eropa. Namun pasukan ini akhirnya menghilang. Sebagian berpendapat bahwa mereka tenggelam dalam pelayaran. Ada yang berpendapat mereka diculik oleh pasukan laut dan dijual sebagai budak di negeri-negeri Muslim dan wilayah lainnya. Lalu bagaimana nasib orang-orang Bani Israel di bawah kepemimpinan para khalifah umat Islam? Mereka menyebar di berbagai wilayah di dunia Islam sebagai masyarakat minoritas, baik di wilayah Yerusalem, Palestina, maupun wilayah-wilayah lainnya. Mereka diberikan hak untuk hidup, untuk berdagang, dan memiliki hak pula untuk hidup layak dan bebas,
untuk menjalankan agama mereka sesuai keyakinan mereka. Lebih dari itu, di wilayah kekhalifahan Fatimiyah, seorang Yahudi bahkan pernah ditunjuk sebagai menteri di dalam pemerintahan. Lalu bagaimana nasib orang-orang Yahudi di negara lain? Mari kita lihat. Di Inggris, tahun 1275, negara yang sekarang sangat cinta dan mendukung Israel sepenuh jiwa raga mereka, dulu mengeluarkan peraturan bagi orang Yahudi bahwa mereka diwajibkan mengenakan tanda pengenal berwarna kuning dengan simbol tertentu untuk membedakan mereka dengan masyarakat Inggris pada umumnya. Di masa Edward I, ratusan orang Yahudi dihukum mati dan sisanya diusir dengan sebuah keputusan yang disebut dengan Edict Expulsion tahun 1290. Di Rusia mereka juga diperlakukan dengan buruk dan ditindas. Inilah yang membuat sekitar 2 juta orang Yahudi pergi meninggalkan Rusia dan pindah ke Amerika dan Eropa di masa Tsar Alexander III antara tahun 1880 sampai 1920. Bahkan di Eropa orang-orang Yahudi juga bernasib sama. Mereka diusir dari Hongaria tahun 1349. Berkali-kali mereka diusir dari Eropa. Terakhir di tahun 1592, mereka juga diusir dari Portugal dan Spanyol tahun 1492. Orang-orang Yahudi di Spanyol dan Portugal sebagian juga dieksekusi dalam peristiwa Inkuisisi di masa Philip IV. Di Italia mereka diusir di tahun 1567. Di Swiss mereka diusir 4 kali, terakhir di tahun 1701. Di Jerman mereka juga diusir di tahun 1570 dan diusir lagi kelak di masa Perang Dunia II. Sementara di dunia Islam di bawah kepemimpinan para sultan dan khalifah, orang-orang Yahudi menikmati kehidupan yang menyenangkan di Mesir. Perniagaan mereka lancar di Yaman. Hidup mereka damai di Maroko. Keluarga mereka aman di Irak dan di berbagai tempat lainnya. Perbedaan perlakuan orang Kristen dan orang Muslim terhadap Bani Israel dapat kita lihat saat orang Kristen menguasai Baitul Maqdis. Saat itu, orang Muslim dan Yahudi dibantai. Sedangkan saat umat Islam berkuasa di Baitul Maqdis, orang-orang Kristen maupun orang-orang Yahudi dibiarkan hidup. Dan bahkan pasukan Kristen yang diperangi umat Islam pun diizinkan untuk keluar dari Baitul Maqdis dengan damai. Anda dapat melihat perbedaan yang mencolok antara perlakuan orang-orang di Barat terhadap orang-orang Yahudi dengan perlakuan orang-orang Muslim di dunia Islam. Di negeri-negeri Muslim, orang-orang Yahudi hidup aman dan tenang. Sementara di negeri-negeri Barat dan Kristen, kebanyakan dari mereka ditindas dan diintimidasi. Keadaan terus seperti itu hingga menjelang akhir abad ke-19. Hingga akhirnya seorang Yahudi Austria-Hongaria bernama Theodor Herzl yang lahir tanggal 2 Mei 1860. Dia adalah seorang jurnalis, penyair, sekaligus politisi Yahudi. Lalu apa yang dilakukan oleh Herzl dan apa ide yang dikeluarkan oleh Herzl dan seperti apa kondisi dunia saat itu? Apa itu Zionisme dan apa bedanya dengan Yahudi? Dan apa pula yang mendorong Hitler untuk menindas orang-orang Yahudi yang dilanjutkan dengan kedatangan orang-orang sekutu di Palestina? Lalu seperti apa peristiwa hijrah besar-besaran yang terjadi di Palestina? Lalu apa itu peristiwa Nakba, Intifada? Dan apa pula hubungan semua itu dengan kondisi orang-orang Yahudi dan Palestina hari ini? Akan kita bahas di pertemuan selanjutnya insya Allah. Terima kasih Anda sudah menonton video ini sampai habis. Dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya insya Allah. Saya Muhammad Izdian Muttaqin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.